Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini sepertinya masuk semua ya? Ya. Bagus. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya Mas Purnomo dipimpin dulu doanya. Baik Bu. Baik, sebelum kita mengenali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai ke materi pelajaran hari ini, seperti biasanya kita yel-yel dulu ya biar semangat. Pagi-pagi harus semangat, nggak boleh lemas. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Baik. Di sini sebelum berangkat ke sekolah, adakah yang pernah membaca berita? Adakah yang sempat membaca berita di televisi? Ada, Atau ada di internet? Bu. Siapa? Coba angkat tangan. Aci, Ica, Tika, Ikhlas. Nah, berita apa yang dilihat atau hanya gosip? Berita tentang corona yang belum usai, Bu. Corona yang belum usai. Kemudian siapa lagi? Yang baca Saya, berita di Bu, Ikhlas. lihat Kenapa? berita di story WA. Di story WA, story WA-nya temennya bermanfaat sekali ya. Siapa lagi? Tika. Berita pembunuhan. Berita pembunuhan. Nah, bagus sekali. Jadi ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Teks berita. berita. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Nah, di teks berita ini KD-nya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan unsur-unsur teks berita dan menentukan atau mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu apa itu teks berita? Ada, Bu. Siapa? Aci? Apa? Menginformasikan sesuatu, Bu. Menginformasikan sesuatu. Ada yang lain? Angkat tangan. 3. Memberikan informasi yang faktual. Memberikan informasi yang faktual. Bagus. Kemudian siapa lagi yang tahu? Sudah? Belum tahu. Baik. Jadi seperti yang dijawab Aci dan Tika, teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Nah, informasi yang ada di berita itu adalah informasi yang bersifat faktual, aktual, dan menarik. Apa itu faktual? Nyata. Nyata, benar. Kalau aktual, apa? Yang terhangat. Yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, Bu. Yang terhangat dan yang sedang dibicarakan oleh semua orang, benar. Dan yang terakhir adalah yang menarik. Untuk di pengertian teks berita, adakah yang ditanyakan? Sudah paham? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur teks berita? Belum. Bu. Sudah. Siapa yang sudah? Aji. Apa? Adik Simba. Adik Simba. Yang lain? 5W 1H. Terus siapa lagi? Kira-kira? Yang dikatakan Aci dan Ica itu benar ya. Jadi di unsur-unsur teks berita itu adalah meliputi 5W1H atau di bahasa Indonesia itu biasanya dikatakan dengan adik Simba. Yang pertama ada apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adakah yang ditanyakan di unsur-unsur teks berita? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu akan membagi kelompok. Jadi kelompoknya ini ya, urut ya. Saya ini kelompok 1 dari sampai ke belakang, kelompok 2 Robi sampai ke belakang, dan kelompok 3 Aji sampai 3 ya. Baik, Bu. Tugasnya apa? Nah, ini saya sudah punya.
contoh teks berita, kalian akan berdiskusi menentukan unsur-unsur teks berita berdasarkan adik Simba tadi. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya bagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian berdiskusi untuk menentukan. Silakan berdiskusi. Aki. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tika nggak diajak. Iya, Mbak Tika. Ayo silakan Tika. Bu, aku nggak diajak Bu sama Tika. Ada yang ditanyakan? Nanti mencari apa, Bu? Dicari ini Simbanya ya. Ini. Apa bagaimana? Apa? Baik, sudah selesai? Sudah. Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Maju, ayo maju. Perwakilan kelompok aja ya, biar nggak berudukan di sini, biar nggak rame. Nah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang adik Simba. Yang pertama, apa? Penumpukan truk yang mengangkut bahan pokok non sembako, di mana di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan terjadi? Tanggal 21 November. Siapa sopir truk? Mengapa? Karena adanya larangan melintas bagi truk 09 bahan pokok atau sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Bagaimana? Terjadi penumpukan truk karena ada larangan melintas. Akibatnya truk-truk mengantri sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal dan beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sekian, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang angkat tangan? Silakan Ica. Ica dan kelompoknya ya. Jadi ini hasil kerja kelompok atau hasil kerja Ica aja? Kelompok. Silakan dibaca. Agak cepat ya Ica. Jadi, untuk yang apa? Penumpukan truk yang mengangkut bahan pokok non sembako di mana Pelabuhan Penyeberangan yang kapannya Sabtu 15 November. Siapa supir truk? Mengapa? Karena adanya larangan melintas dari truk. Bagaimana terjadi penumpukan truk karena ada larangan melintas. Ya, terima kasih Ica. Jadi dari hasil diskusi kelompok 3 dan kelompok 2 itu yang Ibu amati ada perbedaannya. Di kelompok 3 kapannya itu menunjukkan 21 November ya. Nah, itu adalah salah, kurang tepat karena di tanggal itu bukan tanggal terjadinya berita tetapi tanggal larangannya, seperti itu. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Teks berita, Bu. Teks berita, pengertian teks berita, kemudian berita. Nah, bagus sekali. Jadi untuk tugas minggu depan kalian mencari teks berita, kemudian kalian identifikasi seperti tadi unsur-unsur teks berita. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Tidak. Bu. Baik. Kalau sudah paham, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.